kemarin saya sampaikan ya, dalam hal ini saya setuju dengan Philip Mantova dibandingkan dengan Mel Atok. Mel Atok itu pecundang, saudara. Dia adalah orang yang punya satu talenta, lalu jejeritan. Ya, Ezra Soru, Mel Atok, itu orang yang cuma punya satu talenta, lalu jejeritan. Ya, emang berapa banyak orang Islam yang sudah dia baptis, saudara, sama si Mel Atok. Tapi dengan caranya Philip Mantova, dia panen banyak sekali, saudara, di Kupang kemarin. Dan saya tahu banyak yang laporan ke saya. Ya, termasuk orang gerejanya Melatok sendiri, termasuk gerejanya si Esra Soru sendiri, banyak yang dibaptis sama si ini. Tapi kan si Melatok sama Esra Soru kan menganggap si Philip Mantova sesat. Artinya jemaatnya Philip Mantova kan juga sesat. Ikut ajarannya Philip Mantova. Sekarang sama, Philip Mantova menganggap Melatok sama si Esra Soru juga belum selamat. Gerejanya juga, jemaatnya juga, makanya masuk jemaatnya Philip Mantova ya kudu dibaptis ulang, sama kan? Masa kamu bilangin mereka sesat, bilangin saya sesat, bilangin Philip Mantova sesat, lalu saya nggak boleh menganggap kalian sesat. Kan compong juga nih pendeta-pendeta ini kan. Kayak Muri Wali nganggap saya sesat. Sekarang kalau misalnya saya nggak dia sesat, boleh saja kan? Kan dia menganggap saya sesat, lalu saya bilang ya Muri Wali yang sesat lah. Gilbert menganggap saya sesat, saya terang-terangan Gilbert sesat. Jemaatnya Gilbert tak jamin masuk neraka. Tak jamin itu saudara jemaatnya Gilbert masuk neraka. Buat dada, nggak usah saling sesat menyesatkan. Kerja yang benar, penginjilan yang benar. Elia Miron, nggak usah ikut-ikut kamu. Kamu nanti kalau di ini nangis lagi, mewek lagi kamu. Aduh, nggak usah ngomong-ngomongin Esra Soru apa sih Esra apa namanya Erastus Sadono sesat, nggak usah lah. Kamu tuh belum ada apa-apanya buahmu dibanding dengan Erastus Sabdono. Ya, saya tidak kenal Erastus Sabdono, saudara ya. Saya juga tidak banyak yang tidak setuju dengan pengajarannya, tapi saya tidak akan berani bilang Erastus Sabdono sesat. Buahnya itu nyata, saudara ya. Malu nanti kamu. Buahmu cuma buah dada sama buah sakarya kalau punya. Aduh, kadang-kadang anak kemarin sore ya, sekolah di mana nggak jelas ngomongin orang yang sudah panen. Erastus Sabdono sudah menuai banyak jiwa ya, saudara ya. Oke, kita buat tanya jawab. Tapi sebelumnya ini ada yang kasih kolektor. Terima kasih. Semut Menyala, Kopeng Wufu, Justin Huang, Brisbane, Australia nih ya. Tasya Manalu, Happy Sunday, Pak Pastor, Happy Sunday. Oh, Sanatova ya. Ini kita tahun baru Yahudi ya, Sanatova. Katarina Simanjuntak, Nusantara Berjaya, Anita Effendi, Grace CK, Mega S. Nababan, Ellen NV, Kustiningsih Hartono, AAC di Jerman, SC2, Von Manstein, Kristiani 7, Relisi Barani Amerika. God bless you semuanya. Oke, saudara, saya sedang fokus dengan proyek Eropa ini, saya nggak main-main ya. Saya tiap hari nyetir 2 jam berangkat, 2 jam pulang. Sampai rumah itu saya rata-rata jam 11, kadang-kadang setengah 12 ya. Anda tahu sendiri ya, kadang-kadang jam 1 pagi. Kenapa saudara? Karena saya sungguh-sungguh niat mau menuai Eropa. Saya nggak main-main. Ya, mau siapapun di depan saya tak tabrak saudara. Sungguh saudara, ini pokoknya kalau kamu menghalangi saya yang di Eropa, teman-teman yang di Belanda ya, mau nyebarkan fitnah, mau apa saya tabrak saudara. Sungguh saudara, saya nggak main-main. Kamu terlibat atau kamu terlibas. Serius saudara, saya nggak main-main ya. Ya. Kamu bisnis, saya juga bisnis. Masalah hati urusan saya dengan Tuhan. Ya saudara ya, masalah hati itu urusan kita dengan Tuhan. Kamu bisnis, saya juga bisnis. Serius saudara ya, jadi saya melihat ini orang-orang ya, saya melihat kalau orang bule-bule itu malah menyambut kami saudara ya. Tapi saya nggak main-main bener ya. Kamu bisnis, saya juga bisnis. Kemarin saya sampaikan ya. Dalam hal ini, saya setuju dengan Philip Mantova dibandingkan dengan Mel Atok.
Melatok itu pecundang, saudara. Dia adalah orang yang punya satu talenta, lalu jejeritan. Ya, Ezra Soru, Melatok, itu orang yang cuma punya satu talenta, lalu jejeritan. Ya, emang berapa banyak orang Islam yang sudah dia baptis, saudara, sama si Melatok. Tapi dengan caranya Philip Mantova, dia panen banyak sekali, saudara, di Kupang kemarin. Dan saya tahu banyaknya laporan saya. Ya, termasuk orang gerejanya Melatok sendiri, termasuk gerejanya si Ezra Soru sendiri, banyak yang dibaptis sama si. Tapi kan si Melatok sama Ezra Soru kan menganggap si Philip Mantova sesat. Artinya jemaatnya Philip Mantova kan juga sesat. Ikut ajarannya Philip Mantova. Sekarang sama, Philip Mantova menganggap Melatok sama si Ezra Soru juga belum selamat. Gerejanya juga, jemaatnya juga, makanya masuk jemaatnya Philip Mantova ya kudu dibaptis ulang, sama kan? Masa kamu bilangin mereka sesat, bilangin saya sesat, bilangin Philip Mantova sesat, lalu saya nggak boleh menganggap kalian sesat? Kan compong juga nih pendeta-pendeta ini kan. Kayak Muri Wali nganggap saya sesat. Sekarang kalau misalnya saya nggak dia sesat, boleh saja kan? Kan dia menganggap saya sesat, lalu saya bilang ya Muri Wali yang sesat lah. Gilbert menganggap saya sesat, saya terang-terangan Gilbert sesat. Jemaatnya Gilbert tak jamin masuk neraka. Tak jamin itu saudara jemaatnya Gilbert masuk neraka. Iya kan? Boleh enggak? Ya boleh lah. Gimana sih kamu itu? Kamu nganggap orang lain sesat, orang lain nganggap kamu sesat, kamu marah. Kan kamu combong, enggak bedanya kayak orang Islam ini kan? Nah itu hati-hati saudara ya. Di akhir zaman ini hati-hati ya. Jangan-jangan kamu yang enggak selamat loh saudara. Kamu ngatain orang. Makanya saya sering bilang ya, itu Tunggal Wanes. Kalian ngata-ngatain di Tunggal Wanes itu sesat semua. Ya, yang di Wanes dibilang sesat, yang di Tunggal bilang sesat. Antikristus. Buahmu mana? Ya, Samuel, grupnya Samuel CS itu. Terus grupnya si siapa? Grupnya Bom Samuel CS. Siapa itu bangga sama Tritunggal itu? Siapa lagi tuh? Esra Soru, Muri Wali. Buahmu mana? Deki Gadas. Siapa lagi? Albert Rumampu. Buahmu mana? Buahmu cuma buah dada sama buah Sakarto. Ya, Sofiatul, Lina, siapa lagi itu yang suka saling sesat menyesatkan? Buahmu itu cuma buah zakar sama buah dada. Nggak usah saling sesat menyesatkan. Kerja yang benar, penginjilan yang benar. Elia Miron, nggak usah ikut-ikut kamu. Kamu nanti kalau di ini nangis lagi, mewek lagi kamu. Aduh, nggak usah ngomong-ngomongin Esra Soru apa sih, Esra apa namanya, Erastus Sadono sesat, nggak usah lah. Kamu tuh belum ada apa-apanya buahmu dibanding dengan Erastus Sabdono. Ya, saya tidak kenal Erastus Sabdono, saudara ya. Saya juga tidak banyak yang tidak setuju dengan pengajarannya, tapi saya tidak akan berani bilang Erastus Sabdono sesat. Buahnya itu nyata, saudara ya. Malu nanti kamu. Buahmu cuma buah dada sama buah Sakaria kalau punya. Aduh, kadang-kadang anak kemarin sore ya, sekolah di mana nggak jelas ngomongin orang yang sudah panen. Erastus Sabdono sudah menuai banyak jiwa ya, saudara ya. Saya kan apa namanya, eh, sebelum saya jadi pendeta, Erastus Sabdono itu sudah jadi pendeta, sudah banyak menangkan orang Islam hidupnya itu ya, datang pada Yesus. Buah diakoninya pun nyata. Sehingga walaupun saya nggak setuju dengan ajarannya, beberapa saya nggak setuju. Ya, saya kan nggak pernah ketemu sama dia. Nggak pernah tanya maksudnya apa nih, Pak. Saya nggak pernah kenal, saudara. Jadi saya nggak bisa menghakimi dia itu sesat, walaupun saya tidak setuju. Menurut saya, dia bukan sesat. Dia itu perkara yang gampang dibikin ribet sama dia. Tetapi buahnya dia nyata. Ya, dan harus saya akui, buahnya nyata. Saya ngikutin soalnya ya. Zaman saya masih belum jadi pendeta kan kita semua belajarnya kan dari orang-orang ini, karena apalagi si Erastus Sabdono kan bekas rektornya GBI, saudara. Lalu kamu bilang sesat, kamu buahnya apa? Buah dada sama buah sakar. Ya kalau punya. Ada aja. Oke, silakan buat tanya jawab ya. Kita punya waktu agak panjang ya kita ya, karena saya sekarang lagi di rumah ini ya. Nah, kita setujunya pindah ke bawah karena barang-barangnya tak pindah ke kantor semua. Nah, kita seperti biasa buat tanya jawab. Hari ini pedes-pedes saudara saya ngomongnya ya. Iya, karena dari ini. Harusnya ada monitor satu lagi, cuma kan monitornya di atas, susah bawanya. Ya, silakan yang mau ini ya.
Evanly dari Singapura, setuju Pastor. Indiana, Ritsil, Isanto Handaya, Jo Kim Sang, God bless you. Ya, Sanggam. Ya Pak, sedikit tentang eskatologi kita Pak, tentang ya, halo Pak, halo. Kurang keras ya, Kedengaran Sanggam. Pak? Ya, Saya matikan dulu nih. Halo Pak. Ya. Pak, tentang akhir zaman kita. Udah kedengaran Pak? Ya, bagus. Halo? Ya, bagus. Tentang eskatologi ya, tentang akhir zaman. Kalau memang Mr. M ini adalah fiktif, kenapa eskatologi kita Pak merujuk kepada ajaran ini Pak? Kan fiktif sebenarnya, orangnya nggak ada itu Pak. Betul, Sanggam. Gimana penjelasannya Pak? Terima kasih Pak. Kamu pinter, Sanggam. Bukan Mr. M-nya, bukan Muhammadnya, Sanggam. Antikristus itu bukan orang itu, bukan merujuk kepada orang itu loh, Sanggam. Tapi kepada itunya loh, influence-nya dia, pada ideologinya. Ya, sama seperti Tuhan dan Kristus adalah sebuah ideologi. Bagi orang Yahudi namanya Mesias itu adalah sebuah ideologi. Jadi ketika bilang Mesias itu bukan Yesus kamu jangan membayangkan dibatasi dengan Yesus itu. Karena Yesus yang manusia itu hanya 33 tahun, Sanggam. Tapi Mesias yang diurapi, makanya disebut era mesianik. Disebut dengan nubuatan mesianik. Disebut dengan nubuatan mesianik. Karena itu adalah sebuah kondisi orang, bukan orang, tetapi sebuah ideologi mesianik, Saudara. Ideologi keselamatan. Sama antikristus juga sama, anti dari yang diurapi. Bacanya kan begitu. Bukan anti dari Yesus Kristus, bukan ya, tapi anti dari teologi mesianik, dari ideologi mesianik ini. Islam itu anti mesianik. Bukan Muhammadnya fiktif. Ya kan? Tapi kalau kita melihat merujuk ceritanya bahwa antikristus itu menolak Bapa dan Anak. Allah tidak, ya kan, Al-Ikhlas ayat 3 kan? Itu kan ideologinya. Ya kan? Artinya sebenarnya Islam itu menempatkan sebagai perbudakan dari hukum. Ya kan, hamba kan, selalu menempatkan diri sebagai hamba. Tapi kan Bapa dengan Anak menempatkan diri kita sebagai anak, manusia merdeka. Islam mengajari Anda untuk jadi hamba. Ya, kamu itu budak loh. Ya Allah Akbar, udah kasih cokok hidungnya. Tanggap nggak, Sanggam? Ya? Ya, paham. Kemarin Pak Daniel Alexander sudah ngomong ya, ini adalah sebuah ideologi. Yang tepatnya itu adalah ideologi. Sebuah kondisi kan Pak Pastor Daniel bilang, ini sebuah ideologi, Saudara. Ya. Dan dia berasal dari kita. Ya. Dia berasal dari kita. Muhammad kan, kalau memang Muhammad itu ada, berasal dari kita. Dia Kristen. Ideologi ini kan berasal dari Kristen, dari Yahudi. Dari Yahudi jadi Kristen, lalu dikemas ulang oleh Islam kan. Iya kan? Ideologi Islam kan. Mereka mengklaim dari Yahudi dan dari Kristen. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Suaranya masih menggema nggak ya? Suaranya masih menggema nggak? Sudah saya jauhkan. Sudah tidak, Pastor. Bagus ya. Di YouTube sudah tidak ya. Ya, terima kasih. Lanjut. Tadi siapa tadi yang lesen ya? Theodore ya. Theodore sign out ya. Theodore ya. Ini belum kontak. Ya, Theodore tadi resen ya. Sign out ya. Ya, Pak Paul. Ya, silakan. Pastor, saya ingin bertanya mengenai masa kesusahan besar. Apakah di zaman itu hanya ada dua negara, Israel dan negara antikristus? Kemudian, apakah ketika orang Kristen sedang bersembunyi dan hidup berpindah-pindah dari kejaran antikristus, orang Israel juga ikut bersembunyi atau mereka tetap hidup di Israel? Terima kasih, Pak Paul. Jadi ceritanya begini, ini bagus ya. Apakah cuma tinggal dua negara? Bukan.
Ya, ada banyak negara. Tapi ini lagi cerita apa? Tadi ideologi. Ya, bukan cuma negara. Negara kan cerita administrasi. Ini ideologi, spiritnya. Nanti cuma ada dua, spirit mesianik dan spirit anti-mesianik. Spirit mesianik itu adalah spirit yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, orang Yahudi dan orang Kristen. Spirit anti-mesianik adalah spirit perbudakan. Ya, kamu diperbudak oleh agama, oleh apa yang namanya Allah SWT ini, ideologi Allah SWT ini. Dan mereka semua ada di pintu rumah kami sekarang. Di tangga rumah saya, tangga rumah Anda, di Amerika, di Cina, itu ada di pintu rumah Anda. Makanya kita harus cepat-cepat tuai mereka dulu. Ya, nah nanti saat itu jeder kejadian gegeran kan. Wow. Nanti pokoknya puncaknya adalah microchip servernya dibajak, saudara. Itu adalah kehancuran sistem perekonomian modern dunia yang akan nanti digantikan oleh sistem perekonomian Islam. Itu tandanya tuh. Ya. Begitu itu sudah jadi, itulah era anti-Mesias, anti-Kristus itu loh. Anti-Mesias. Ya. Itu tandanya. Lalu apakah dikejar-kejar? Bukan dikejar-kejar. Tetapi ini kan terjadi perang yang luar biasa. Sistem perekonomian dunia yang bikin siapa? Ingat nggak saya pernah ngomong? Siapakah yang bikin sistem perekonomian dunia, saudara? Sistem perekonomian dunia, sistem ekonomi dunia modern. Siapa yang bikin? Yahudi. Yahudi. Anda tahu tuh forex, selisih mata uang, siapa yang bikin? Yahudi. Anda tahu siapakah yang bikin sistem perbankan? Yahudi. Siapakah nanti yang akan menghancurkan? Orang Islam. Ya. Nah, dihancurkan. Lalu bagaimana untuk transaksinya? Orang Yahudi punya rencana B. Dibikinlah sama orang Yahudi. Sama Islam dikejar-kejar. Perangi, saudara. Pokoknya tidak boleh, harus pakai sistem syariah. Itu nanti terjadi. Kenapa? Itulah ideologi. Ketika dibangun lagi sama orang Yahudi yang mau dibangun lagi, tidak boleh. Terjadilah perang di sana. Siapa yang perang, saudara? Yang perang siapa, saudara? Yahudi sama Islam. Di dalam Kristen sudah nggak diajari perang. Perang salib itu, makanya harusnya kita hari ini belajar tentang perang Kristen Islam ya. Tapi kita nggak akan belajar nanti minggu depan ya. Saya mesti tak pilah-pilah soalnya. Nanti supaya jangan membingungkan, saya mesti pilah-pilah. Jadi saudara, nanti kita melanjutkan minggu kemarin, perang itu adalah perang Yahudi melawan Islam, perang di akhir zaman ini. Ya. Di akhir zaman itu nanti, sebenarnya itu adalah perang Yahudi lawan Islam yang kemudian menjadi perang besar di seluruh dunia, melibatkan seluruh dunia. Kalau sekarang belum, tidak akan sekarang, nanti akan damai dulu. Sampai microchip itu jalan dulu nanti. Begitu microchip dibajak sama orang Islam, jadilah itu perang dunia ketiga. Perang Yahudi melawan Islam, perang terakhir Yahudi lawan Islam. Nah saat itu orang-orang Kristen yang orang Kristen Mesian yang ini ya, yang pro Mesias, pro Kristus ya, dengan maka orang-orang Kristen ini juga akan terlibat, bukan terlibat angkat senjatanya, yang angkat senjata orang Yahudi, saudara. Ya, yang angkat senjata, tembak-tembakan semua itu orang Yahudi. Tapi kita enggak, kita orang-orang percaya, kita kan Israel rohani. Kita enggak angkat senjata, kita berdoa, kita memberitakan Injil, dan itu dianggap pengganggu sama orang Islam ini. Nah, disitulah kita kemudian dianiaya. Karena kita kan pro-Yahudi. Orang Kristen yang lahir baru, tak jamin dia pro-Yahudi, saudara. Kalau dia tidak lahir baru, ada yang salah dengan kelahiran barunya dia. Saya tidak berkata bahwa orang pro-Yahudi pasti lahir baru. Jangan salah dengar ya. Orang kalau lahir baru, dia pasti pro-Israel, saudara. Kalau dia lahir baru, pasti. Karena dia akan mengerti, dibukakan. Tapi kalau dia tidak pro-Israel, saya yakin dia belum lahir baru. Ya. Saya tidak berkata bahwa Israel nggak salah. Oh salah. Paus juga berkata Israel juga ada salah. Tetapi kita lagi cerita mereka tidak anti Israel itu loh.
anti Israel. Tetapi orang-orang pendeta-pendeta yang anti Israel itu tak jamin belum lahir baru, saudara. Tak jamin itu pendeta GSJ itu siapa itu ya? Itu tak jamin belum lahir baru. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak bicara sama dia, tidak memberikan metanoia sama dia. Kayak tadi orang India tadi ya, kalau orang waras pasti ya akan mendukung Israel. Karena mereka mengalami ini yang sama ya, mengalami masalah yang sama dengan orang Pakistan. Orang Pakistan ini kan adalah orang India yang memisahkan diri gara-gara Islam. Sama seperti Palestina, Hamas ini kan. Itu Theodor. Nangkep nggak maksudnya itu? Lengkap Pak Paul. Ya. Jadi nanti yang perang secara jasmani ya orang Yahudi. Kita penginjilan, kita menyebarkan cinta kasih dan segala macam, dan itulah masalahnya. Dianggap gangguan bagi orang Islam karena orang Islam ini setengah hati jadinya. Ya kan? Gara-gara kita dianggap kita ini gangguan. Akhirnya supaya jangan menggoyahkan hati orang Islam, kita ini dihajar sama orang Islamnya. Ya kan? Kayak yang di Indonesia kalian itu kan ditutupin gerejanya, kalau sembahyang di rumah aja nggak boleh. Berdoa saja kamu nggak boleh kalau kedengaran sama tetangga. Ya, coba kamu main gitar di rumah, haleluya, Tuhan Maha Kuasa, tetanggamu dengar, kamu digerebek dari satu kampung. Geblek ini memang orang-orang Islam ini ya. Lanjut, kita masih punya 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Lanjut.